dan salawat beserta salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara pembukaan musyawarah daerah ketiga Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Agam, Sabtu 8 Agustus 2020 bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1441 Hijriah, dimulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Weni Desrina SPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana janji ini bisa lebih akan ikutlah ke depan juga Bapak bertandingan dengan seluruh ilmu yang ada di agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illallah. Sadaqallahul azim. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Agam yang kita hormati, Pak dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam kita hormati, sahabat kita dari Bank Negari Provinsi Sumatera Barat, hari ini dihadiri oleh Kepala Divisi Syariah Pak Azmi dan rombongan, Ketua Dewan Masjid, pengurus daerah Kabupaten Agam, seluruh stakeholdernya, Ketua Panitia, Bapak dan Ibu pimpinan Ormas, saya juga ada Kabak Kesra dan tokoh-tokoh yang saya tidak sebutkan satu persatu yang saya muliakan. Syukur dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Suasana COVID ini mesti ringkas, tidak boleh panjang. Saya ingin bicara dalam 3 hal saja. Mungkin sekalian sambutan, sekalian juga pembekalan musda saja, lanjut saja kita. Nomor 1, ta'aruf. Ta'aruf secara personal mungkin di luar saja. Ta'aruf institusional, pengenalan lembaga Dewan Masjid ini. Saya berpikir juga dari bahwa musyawarah ketiga, padahal DMI ini didirikan 22 Juni 1972, 48 tahun yang lalu. Baca dulu kita balap berdiri kita. Dilihat anggaran dasar rumah tangga berarti 35 tahun. Ya sudahlah, kita tidak boleh lama-lama melihat spion. Sejarah itu spion terjadi, tes. Yang jelas kita melihat ke depan sekarang. Dewan Masjid ini unik bahwa Dewan Masjid ini organisasi yang didirikan oleh 8 organisasi masjid.
Satu, saya ingin dulu ta'aruf ini agar dikenal orang pada Dewan Masjid, bertanggung jawab kepada kita menjelaskan ini. Jadi disebutlah di sini di dalam anggaran dasar dengan dipelopori oleh organisasi kemasjidan Indonesia, yaitu satu, Persatuan Masjid Indonesia PERMI, dua, Ikatan Masjid dan Musala Indonesia IMAMI. Jadi ketika orang melihat dalam masjid, musala include di dalamnya, surau include di dalamnya. Tiga, Ikatan Masjid Indonesia IKMI. Empat, Majelis Takmiril Masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah bertanggung jawab berapa? Lima, Hay'ah Takmiril Masjid Indonesia HTMI. Enam, Ikatan Masjid dan Musala Indonesia Mutahidah IMIM. 7, Majelis Kemasjidan Al-Wasdiyah. 8, Majelis Kemasjidan Majelis Dakwah Indonesia. Anggotanya pun juga unik. Ada anggota biasa, ada anggota fungsional. Di samping ada anggota luar biasa. Pengurus Dewan Masjid mulai dari pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting, sampai di tingkat negara, Pak, tingkat desa. Itu disebut dengan pengurus biasa. Pengurus masjid dan musala itu disebut anggota fungsional. Mau tidak mau, karena arah, karena sudah diinclude dari atas dan masuk. Jadi kalau kita hitung, kalau sudah 48 tahun minimal berapa kali musdahnya itu, Pak? Ini baru. Ya sudah, yang lalu itu. Yang penting kita ingatkan, sebagai sebuah institusi, organisasi ini unik dan menjadi sebuah paguyuban. Saya beberapa bulan baru di Dewan Masjid ini, kemarin bertemu dengan Dewan Gereja. Malu juga kita kawan, Dewan Gereja ini strukturnya jelas. Kita struktur jelas. Ya tapi ya kata ketua tadi ketua fisiknya hadir, rohnya hadir, apa itu roh? Bingung juga ya ketua. Apa benarnya rohnya itu? Tidak bisa mungkin ya, kalau rohnya saja ada hantu namanya. Kalau fisiknya saja ada manjat namanya kan. Namanya orang itu hadir rohnya, hadir fisiknya. Seperti itulah kondisi Dewan Masjid kita selama ini. Ketika menyusun pengurus galak pakai kapal. Nggak ada pengurus dan serami. Ini yang masuk saja. Tapi ketika kaya rezeki ya, dua situ saya nampak rezeki. Pak dulu nggak tahu dengan sistem rokok kan sepakat sebenarnya udah lewat WA. Alasan ada sampai undangan kita sudah sepakat. Kita tidak menggunakan kertas lagi, paperless. Sudah perlu kertas lagi, tapi kan informasi. Nah itu direvisi ketua dan bisa roh setir. Boleh setuju kalau roh setir. Jilangku. Kenapa bu? Masak jo kalau di kampung pun kalau mau masak mau pakai itu sirih. Yang mestinya masak itu sirah. Nah, saya ingin katakan ini untuk memberikan sebuah gambaran bahwa Dewan Masjid itu secara kelembagaan, kalau selama ini ada sedikit persoalan karena memang selama pemerintahan Orde Baru sudah terkooptasi dalam satu sistem, tapi pasca Orde Baru, apalagi setelah JK yang menjadi ketua Dewan Periode ini, sangat memiliki peran strategis. Selama COVID saja ini kami tiap bulan seminar nasional. Sudah berapa miliar uang disebar oleh Dewan Masjid. Mulai memang tidak banyak sampai ke masjid, tapi luar biasa keprihatinannya. Cukup perhatiannya. Sekarang Dewan Masjid Pusat di samping memang menyediakan kantor nasional adalah 12 lantai. Sekarang juga sedang membuat museum terbesar di ASEAN, Museum Rasulullah. Artinya di tempat lain dari pengalaman saya webinar selama COVID ini, ternyata Dewan Masjid itu
Kalau dari segi kepengurusannya, ketuanya beragam. Mulai dari tokoh netral, tokoh dari birokrasi pemerintah, orang partai politik, ya sepertinya masih terang. Kan tidak ada pembatasan ke masih terang. Siapa saja yang datang duluan, sepakat jemaah menyuruh dia jadi imam, ya sudah. Kan tidak pernah ditanya ya Pak ya. Pak partai kepakat itu dan memang pantas untuknya. Lama pakai pecinya untuknya, ya sudah, persilakan. Itu satu. Jadi saya ingin menegaskan, ingin mengajak kita, kalau disebut orang Dewan Masjid Indonesia singkatannya DMI, itu artinya lembaga yang menjadi representasi yang mewakili kepentingan rumah ibadah Islam, baik dalam hubungannya dengan negara maupun hubungannya dengan antar negara, bahkan dengan dunia Islam. Jadi ketika kami diskusi, saya ketua yang bagus Pak, bagi kita tidak ada arah-arahan, tidak ada kelompok partai mana saja, yang penting orangnya ke masjid, dan diharapkan semua pengurus dewan masjid sekaligus tersambung dengan fungsional masjid. Awak dua di dalam masjid, tapi dan dua di pengurus masjid di tingkat lokal tidak elok. Mestinya tak sambung, kok pembina di masjid aja atau pengurus lebih bagus itu. Itu menyangkut ta'aruf. Nah lebih lanjut silakan saja diakses di Dewan Masjid Indonesia, hanya saja pada Profesor Buger lebih ahli ini Pak. Lasadio dan kapan berdiri apa anggaran dasar, tidak perlu diarahkan ketua apalagi masyarakat agam, jadi pandai agam siapa yang akan jadi pengurus, bagaimana mekanismenya sekarang tersedia dalam sistem software. Yang kedua, dalam bicara ta'aruf, kita ingin bicara menyamakan persepsi kita tentang surat Taubah ayat 18. Selama ini yang dipahami ketika orang menyebut masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa ita'iz zakah, itu yang dipahami hanya baru dalam satu konteks, bahwa masjid pusat ibadah, ya, bahwa masjid pusat masyarakat, ya, bahwa masjid tempat semua masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaannya baik dalam hubungan sesamanya maupun dengan Allah, ya. Tapi kalau kita cermati dari surat Taubah ayat 18 itu 3 unsur yang tidak boleh yang wajib atau fardu ain yang dibawa oleh fardu kifayah yang dibawa oleh pengurus dewan masjid tadi. Satu, masjid sebagai pusat ibadah, ya, membangun keimanan, membangun bagaimana orang menjadi lebih kuat keagamaannya atau spiritualitas keislamannya, seperti yang sudah berlangsung pada ini, mulai dari jamaah sampai Jumat. Kan luar biasa hebohnya kemarin Pak, ketika Covid ini, ketika Jumat disuruh pindahkan ke rumah, kan hebohnya luar biasa. Merasakan masjid itu strategis dan apa? Terasa betul kemarin itu. Saya yang juga kebetulan ketua Dewan Masjid Kota Padang terpaksa bermitra sungguh-sungguh dengan Dewan Masjid Kota Padang, memulai menagih orang musajid, petang menagih orang musajid balik bawa lipat. Terjadi ketua ini, ada orang musajid. Kalau sudah dia terasa betul bahwa kebutuhan umat pada ibadah itu sangat luar biasa. Dan itu sudah dimanajemenkan, sudah disepakati oleh Munasmo Tamal Dewan Masjid dalam satu ikon program Masjid Makmur dan Masjid Memakmurkan. Sebenarnya isinya 3 tadi itu. Kedua, yang ini jarang dipikirkan,
bahwa masjid itu juga mendorong, berkewajiban menumbuhkan kegiatan wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Nah, saya lihat sponsor Basnas sudah. Maaf itu Basnas. Tahu saya di Padang setiap masjid sudah menjadi UPZ di Agam Alam. Rasanya itu dengan Pak Owa dengan Pak Owa. Padahal Pak, setiap masjid otomatis open UPZ dari Basnasnya. Sebab baru yang digarap oleh Basnas di Sumatera Barat ini kan baru yang bukan Indonesia saja. Apa masyarakat banyak yang tidak berzakat? Nah pertanyaannya, ketika menyebut zakat itu yang baru terpikirkan oleh kita selama ini yang meminta zakat. Padahal bagaimana mungkin orang bisa membayar zakat kalau yang akan dizakatkan tidak ada. Itu di dalamnya kan terkandung pesan filantropi. Ciptakan orang berzakat, ciptakan orang menjadi muzaki. Dengan dia jadi muzaki nanti dia akan berkontribusi, akan ada mustahil. Dengan ada mustahil akan ada siklusnya itu. Poinnya yang kedua itu mestinya masjid juga menjadi kawah candra di muka, menjadi pabrik pengembangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi jamaah yang pada akhirnya mereka menjadi pembayar zakat yang baik. Untuk agam 10 tahun program pengentasan kemiskinan berbasis masjid berapa tahun Pak? Tadi 5 tahun kan? Tidak tahu sampai 5 perkembangan Pemigo. Karena saya ikut mendiskusikannya itu dengan Profesor Febri dulu waktu di MUI, akan kan jadi dicoba. Tidak tahu saya sampai seberapa jauh sekarang. Tapi sejauh yang dipantau di media, Sumatera Barat belum bisa menandingi sepertinya Masjid Jogoria, sepertinya Masjid di Jakarta sudah kelapa dalam aspek masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi syariah. Maka tulisan saya mungkin mau dibagi nanti Pak Ketua, pada pembayaran pada konteks yang kedua ini mendorong masjid menjadi ekosistem syariah. Syariah dari segi ibadah, mestinya juga masjid syariah dari segi muamalah. Dalam hal ini pengelolaan keuangannya rasanya tidak elok kalau dana masjid itu berada tidak di bank syariah. Itulah rangka pikir yang kita diskusikan, disepakati oleh Majelis Ulama. Maka ketika pelantikan Dewan Masjid Desember tahun lalu bersama Yusuf Kala dan Gubernur disepakati kerjasama Dewan Masjid Provinsi Sumatera Barat yang diharapkan juga Kabupaten Kota menindaklanjutinya dengan Bank Nagari yang dalam proses menuju syariah secara keseluruhan. Syariah yang lamanya sejak tahun berapa? Sejak 2006. Sekarang hadir di hadapan kita Pak Admi sebagai Ketua Divisi untuk mempercepat ini. Kalau 2 tahun depan ini kita tidak siap masyarakat, karena ini dalam masa, kalau dalam bahasa zakat itu dalam rekop, dalam masa tenggang. Kesiapan Bank Negari dengan dukungan masyarakat menjadi syariah, termasuk kita di Dewan Masjid, itu akan memberikan dukungan syariahisasi untuk seluruh sistem keuangan di Bank Negari, dan tentu cupingnya masuk ya dengan ada pesan syarat kita. Itu yang kedua. Jadi kita harapkan masjid di samping kuat dari segi pelaksanaan keagamaan yang itu tidak, yang itu tugas kita lagi tinggal membimbingnya jalan lagi karena sudah kebutuhan masyarakat
Yang kedua, ini perlu inisiatif. Kalau dalam bahasa pidana perlu jihad dan ijtihad. Jihadnya bukan jihad dalam artian harus di Afghanistan apa. Jihad dalam artian kesungguhan. Ijtihad perlu pemikiran, perlu dukungan semua pihak. Yang ketiga dari ayat tadi, walam yakhsha illallah. Masjid itu menjadi pusat kaderisasi umat yang takutnya hanya kepada Allah. Karakter, moral. Kalau sini kita pandemi COVID-19, sebenarnya pandemi moral tidak kalah. Kan tidak kalah hebatnya Pak, kerusakan moral yang ditimbulkan oleh teknologi. Apalagi kalau beberapa waktu tadi dia mengisi dulu. Kalau selama ini kalau buku Al-Ghazali tadi hanya lisan tentang beliau yang berbahaya, sekarang yang berbahaya dari tolong beli buku problem ya. Al-Ghazali kan hanya angka ya, maka dia boleh tidak bahaya lisan. Bahaya lisan, kalau ini bahaya juga. Siapa yang memperbaiki? Juga orang masjid. Nah, Pak mungkin Bupati, Bapak dari pimpinan daerah Dewan Masjid dari Bang Negari, inti pokok yang ingin kita ingatkan yang kedua di samping ta'aruf tadi, mengingatkan kita bahwa Dewan Masjid adalah tempat semua pihak sebagaimana masjid. Kemudian Dewan Masjid kita harapkan ada gerakan yang melebihi dari gerakan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ya itu terus, tidak boleh, harus lebih cepat lagi. Kita masih kalah Pak. Kalau kita hitung statistiknya, tidak usah lebih rumit, coba hitung saja 100 meter ke utara, 100 meter ke selatan yang kawasan masjid itu 5-6 saja per. Mana tuh ukurnya ini 50+1, jadi kalau masyarakat sekitar Musadi itu agak sangat diulang, lain jemaah rutin 51 orang, mana masjid? Kan kurang dari 50% dari jemaah yang harus ke masjid. Nah itu yang mesti kita pikirkan, tetap bagaimana sebab kalau keberagamaan yang muncul dalam secara pribadi tidak dibina oleh masjid, ini kan akan rumit juga ke depan. Oleh karena itu bagian kedua yang ingin saya tegaskan, kita berharap kita semua yang sudah bersedia menyediakan waktu dan semua yang kita miliki dalam jumlah-jumlah yang memungkinkan untuk menggerakkan Dewan Masjid ini berpikir, bertindak, berjihad dan berijtihad mengembangkan masjid tidak sebatas rumah ibadah yang sudah tumbuh sejak nenek moyang kita yang lalu, tetapi mulai menjangkau bagaimana membangun karakter anak muda masjid. Ada pembangunan namanya, ada program namanya Masjid Ramah Anak, ada remaja masjid, ada PGTK masjid dan semuanya. Kemudian juga menjangkau bagaimana masjid bisa mendorong perekonomian dan basis syariah. Kalaupun belum bisa yang besar-besar, setidak-tidaknya semua jenis keuangan yang di masjid dikelola melalui bank syariah nagari. Kalau bisa naik sekelas lagi, Dewan Nagari, Bank Nagari juga sedang menyusun DMI juga di kita Masjid Information. Kita berharap nanti tinggal tekan saja. Dan sekarang Bank Negara sudah menyiapkan kris unggul. Mau berempat ke Masjid Raya berempat, tinggal lagi HP digital kita untuk rekening di Bank Negara. Tekan keluar barang sosial. Nanti akan disosialisasikan oleh Bung Rifka. Kemudian yang ketiga, kita berharap Dewan Masjid sebagai sebuah organisasi
inspirasi dalam tulisan saya tuliskan. Ini sudah terinspirasi juga oleh Pak Wahub tadi. Angin telah badai Pak. Badai tadi bergerak di danau meninjau, ada ombak, ada dia ada sebetulnya. Kalau di padang ada ombak. Apa maksudnya? Saya menulis di tulisan nanti bisa dilihat semua. Dan itu sudah saya sampaikan dalam kesempatan. Siapapun kita yang di Dewan Masjid ini sesuai dengan visi anggaran dasar dan rumah tangga dan berkali-kali disampaikan oleh pusat dan kita adalah untuk semua. Maka saya menulis judulnya di sana, politik luhur di masjid. Jangan umat tidak kita bimbing untuk berpolitik. Jangan didorong umat ke tidak memilih golput. Jangan. Karena ini wadah untuk memimpin negeri hari ini harus dimanfaatkan. Yang tidak boleh itu jangan umat dikondisikan dalam satu kepentingan dengan menggunakan teori belah bambu. Yang tidak boleh itu politik yang kalau menyebut di sana yang bangkrut moral. Tapi politik masjid untuk justru itu kepentingan rumah ibadah salah satunya. Karena tidak akan ada kekuatan kalau tidak ada persatuan. Tidak akan ada persatuan kalau tidak ada jamaah. Tidak akan ada jamaah. Artinya kalau tidak ada imamah. Aku sudah bilang keempat itu tadi. La Allah, tidak ada kekuatan. Kalau tidak ada ukhuwah, tidak ada persatuan. Tidak akan ada persatuan kalau tidak ada jamaah. Tidak akan bisa efektif jamaah kalau tidak ada pemimpinnya. Maka ketika ketua Dewan Masjid Kabupaten Pak Wahub bersama panitia pertama kepada saya bilang saja undang semua tokoh kita. Karena dia imam kita. Kalau di Majelis Ulama Pak jelas-jelas ditegaskan khadimul ummah, kita menjadi pelayan umat. Tapi bersamaan dengan itu kita mesti juga menjadi shadiq, teman oleh hukumnya, oleh pemimpin kita, pemimpin formal, mitra yang baik. Mitra yang baik itu mitra yang kalau memang mereka melakukan kebaikan wajib kita dukung. Kalau dia tidak baik wajib kita tanha mungkar. Dan saya pikir Dewan Masjid juga arahnya ke sana. Kita tidak berada di oposisi, kita tidak berada di koalisi, kita berada untuk umat. Umat di dalam kepentingan ya'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar innama ya'muru masajidallah dan seterusnya itu. Nah, maksud saya yang ketiga ini menegaskan kepada kita semua di dalam memilih kepengurusan Dewan Masjid kita berada pada posisi sebagai lembaga kemasyarakatan yang mewadahi masjid dengan tujuan bersama membangun kekuatan umat sebagaimana diamanahkan baik oleh anggaran dasar maupun oleh kehendak dari Dewan Masjid ini. Jadi kalau ada pertanyaan, Dewan Masjid sebagai sebuah organisasi dia hanya menjadi pembina umat. Lalu umat memilih itu adalah hak atau kalau bahasa Datuk Karninya DLC. Kami mengabarkan Karni Ilyas waktu DLC kami mengabarkan menyimpulkan. Dewan Masjid boleh mengabarkan, tapi biarkan masyarakat menyimpulkan. Nah, kita berharap kita undang semua kekuatan umat ini sehingga masjid ini clear. Berkali-kali Ketua Majelis Ulama Ustaz Rizal mengingatkan meski
masjid kita ini ada yang bisa kita banggakan. Dan kita berharap Pak Abu, kalau enggak COVID ini sebenarnya kita sudah segera akan menandatangani kerjasama dengan Masjid Jogolian di Yogyakarta. Yang kononnya nyoba jaga awak, tapi nyoba jadi referensi dunia di dalam mengembangkan ibadah, di dalam mengembangkan ekonomi, di dalam mengembangkan karakter, dalam membina generasi. Mudah-mudahan kalau tidak ada larangan melintang, kalau COVID sudah boleh kita berjalan, September kita akan ke sana Pak, setelah Kevin mendatangani, mengajak semua pengurus Dewan Masjid di Kabupaten Kota. Kita harapkan di tahun 2021 kita berharap masing-masing kabupaten kota menyiapkan satu masjid piloting. Dan tidak usah rumit-rumit, 3 kegiatan saja berjalan dengan baik sudah. Masjid sebagai rumah ibadah efektif, kelima waktunya jelas, kedudukannya terukur, idarah, imarah, ayat. Itu masjid sebagai rumah ibadah itu, idarah manajemennya, imarah bagaimana kegiatan keagamaannya, riayah bagaimana fisiknya. Itu masjid sebagai rumah ibadah. Kita berharapkan juga masjid sebagai pusat pengembangan ekosistem syariah. Nah, boleh bersyariah, masa kita tidak mau bersyariah? Semuanya sistem syariah kita harapkan di masjid pusatnya. Salah satu tujuannya bekerja sama dengan bank negara syariah. Yang ketiga, nanti masjid jadi pusat bina generasi kita. Jadi tidak rumit, banyak-banyak, sehingga diharapkan kawan-kawan yang mengurus masjid, anggota dewan masjid itu ada 3 ya, ingat betul. Ada anggota kehormatan orang-orang tertentu, ada anggota biasa, kita yang mengurus. Jadi anggota Pak, mengurus ini Pak. Itu anggota biasa, anggota fungsional. Itulah semua ketua dewan, ketua masjid, semua ketua masjid, ketua musala itu anggota fungsional namanya. Dan itu sudah di tempat-tempat lain, di provinsi lain sudah baik. Kita berharap dari waktu ke waktu pengembangan ini berjalan dengan baik. Dan itu Agam sebagai ibu kota, sebagai kabupaten yang sudah sangat kuat madaninya, ini akan lebih maju. Saya menyebut akselerasi di luar masjid. Mungkin secara institusional belum kuat selama ini, ada problem kita, tapi diharapkan ke depan kita akan segera bergulir. Kita bergulir sampai ke negari, ada pengurus, sampai ke tingkat masjidnya. Itu beberapa hal penting kita harapkan arahan dan bimbingan dari Pak Wakil Bupati. Dan kita berharap nanti bapak-bapak yang diamanahi dengan pengurus menjadi pengurus, silakan dipikirkan. Sebenarnya sekarang rambu-rambunya cukup jelas, nggak perlu tidak ada di belakang layarnya. Atau Pak, kita di depan layar aja semua kita buka. Siapa saja yang menurut kesepakatan musda dan kita penuhi. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Semoga musda kita ini bisa berjalan dengan baik dan kita semua dalam waktu yang ke depan ini bisa menghadirkan masjid paripurna, masjid yang bisa memenuhi kehendak sebagaimana kondisi yang ada. Tapi tidak mungkin seperti zaman Rasul, tapi minimal kita bisa memfungsikan masjid, ibadahnya jalan, kemudian tidak ada lagi kemiskinan di sekitarnya, kemudian generasi yang di sekitarnya juga baik. Itu saja fokus kita, cukup dulu, tidak usah banyak itu. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Kami muliakan, kami banggakan Prof. Rusdi, pimpinan wilayah. Kalau dia selalu suka ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jawa laksana. Dan samo-samo kita hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dia Profesor Dr. Gus Islamat MA beserta seluruh rombongan. Selamat datang di Kabupaten Agam. Mudah-mudahan rombongan pengurus DLT Sumbar sesudah hadir di Musda sudah tua-tua ke Kabupaten Agam untuk ikut bersama-sama membina masjid yang ada di Kabupaten Agam. Selanjutnya yang sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, dalam hal ini diwakili oleh Kasubag Tata Usaha Pak Hamidi. Yang kita hormati dari OPD yang langsung hadir, staf ahli. Jadi kalau Pak Isman double, staf ahli yo Ketua Harian Masjid Agung Nurul Falah itu dari Kabakesram. Selanjutnya yang kita hormati Ketua BMI Demusyada lagi alun ya Pak Hadi Zaman dengan seluruh pengurus. Kemudian dari Kepala Divisi Syariah Bank Nagari Pak Azmi. Selanjutnya yang kita hormati tadi debat tweet yo masker nak nampak Pak Taslim, salah satu tokoh Kabupaten Agam yang sudah malang melintang dari provinsi di nasional, antara-antara ingin mendedikasikan dirinya untuk bisa berbakti di Kabupaten Agam. Selamat datang di Aula Bangga. Selanjutnya dan sama kita hormati tiga para pengurus DMI utusan kecamatan sebagai peserta musda pada hari ini. Kemudian KUA dan kita hormati pengurus masjid yang diundang untuk ikut menghadiri acara musda, dan seluruh hadirin hadirat anda bisa disambut namu dipanggil gala ciri. Alhamdulillah, tamu sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi secara konten balik ke surau, nak kedua secara fisik, secara zahir, akaliko tak kalau susah mengukur. Kita jadikan Masjid Surau Musola sebagai pusat sentra kegiatan sosial masyarakat. Jadi yang disampaikan Buya Gus Islamat tadi, sama nanya kalimat mesti nama beda dengan kriteria Nagari Madani dan telah kita jalankan 3,5 tahun. Kalau isinya makasihnya sama. Nama itu dan fungsi tadi, nama apa ulah sakit. Yang pertama memang masjid sebagai pusat ibadah. Intinya bukan ini Bapak Ibu ya. Intinya kita bukan hanya mau membuka rekening saja. Ada yang kedua, pemberdayaan umat. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Wabub. Kenapa tidak masjid itu sudah mulai memikirkan bagaimana membentuk BMT, membentuk koperasi syariah. Kami Bank Nagari Syariah siap untuk membantu pendampingan Bapak Ibu dalam memproses koperasi syariah yang hadir di masing-masing masjid. Ekonomi berbasis masjid rasanya akan lebih maksimal ketimbang ekonomi yang tidak berbasiskan masjid. Nah ini kami melihat, Bank Nagari Syariah melihat bahwa ekosistem syariah itu sebenarnya ada di masjid. Kami harus hadir di situ. Sunnah orang pokok. Kemudian untuk yang ketiga, penerimaan oleh Basnas Agam
perwakilan dari Basnas Agam untuk ke depan dan yang menyerahkan